Sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia serta nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada kesempatan ini dalam keadaan gerimis hujan namun tidak membuat surut kita di dalam melakukan hal-hal yang kebaikan. Dan mudah-mudahan apa yang dilaksanakan pada kesempatan ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saat ini sedang kita peringati atas dilahirkannya dalam rangka takdim wa takdim atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semua kita kelak akan mendapat syafaatul uzma. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selanjutnya terima kasih kepada pengatur waktu, pembawa acara yang merupakan Humas KKPMP Markas Wilayah Barat Bapak Dadang Rustam, Dadang Rusmana, dan yang terhormat kepada rekan-rekan seperjuangan pengurus KKPMP Markas Wilayah Barat yang saya hormati dan Allah banggakan dan Allah muliakan, dan kepada Ketua GPO Garda Pertahanan Organisasi KKPMP Wilayah Jawa Barat yang berdomisili di Bekasi, saya ucapkan selamat datang, terima kasih. Dan kepada Ketua KKPMP Markas Daerah Kabupaten Cianjur beserta jajaran yang sudah memberikan sambutannya, terima kasih Bindago. Dan tidak kalah penting terhadap jajaran pengurus Garda Wanita Indonesia atau Kartininya Gardawati. Kalau yang lain memiliki Sri Kandi, maka KKPMP memiliki Gardawati, yaitu Garda Wanita Indonesia yang tampil ada di garda depan. Tanpa ada Gardawati, nasi pun mungkin belum matang. Terima kasih. Selanjutnya ucapan juga kepada yang terhormat Ketua GPO Garda Pertahanan Organisasi Kabupaten Bekasi dan jajaran kemerdekaan Republik Indonesia. Beliau ada di dalamnya, tapi beliau tidak mendaftarkan untuk terdaftar menjadi apa itu namanya? Veteran. Kenapa? Karena ikhlas biar Allah yang membalasnya. Allahu Akbar. Terbentur dengan pandemi COVID-19, maka terjadilah penundaan-penundaan, ditambah lagi dengan pembinaan terhadap organisasi yang sudah terbentuk, ditambah lagi kebetulan saya juga sebagai advokat, maka jadilah ada satu penundaan. Tetapi alhamdulillah KKPMP dari tingkat markas besar sampai tingkat ranting adalah paralegal, karena semua diberikan ilmu hukum. Habib memberikan seperti itu kepada saya, kepada semua. Saya pun memberikan kepada Ormas KKPMP. Jadi jangan tanya, jangan lihat kalau ada KKPMP masang-masang drum ataupun parkiran di tengah jalan, tidak akan ketemu. Tapi kalau bapak-bapak di masyarakat ada kesulitan, yang ditolak rumah sakit, ada mobil yang 2-3 bulan kredit mau diambil mobilnya, tanya ke leasing yang dilihat hanya dari KKPMP. Kenapa? Karena KKPMP dididik dalam 3 program besar yang wajib disampaikan. 1. Cerdaskan masyarakat dengan Undang-Undang Fidusia nomor 42 tahun 99. Yang kadang poli saja tidak tahu, bingung saya, makanya jadi saya ngobrolnya gitu. Kenapa? Undang-undang dibuat itu memerlukan biaya. Di dalam undang-undang lex spesialis ada lex generalis, maka di situ ada perdata, ada pidana. Nah, sementara undang-undang fidusia itu perdata. Kita ngredit motor baru nyicil 4 bulan, telat sabulan, kedua diambil oleh debt collector, lapor ke polisi, wajar we da can dibayar. Eta namana polisi goblok.
harus belajar kepada KPMP. Sampaikan. Buka undang-undang fidusia. Di dalam undang-undang fidusia tidak ada yang namanya penarikan sepihak. Tidak ada. Mau dibakar, mau dibelem, di apa, itu milik sendiri. Itu permasalahan hutang piutang perdata, boleh digugat ke pengadilan atau boleh diserahkan oleh sukarela. Kalau diambil di jalanan dan warga tersebut mengadu kepada KPMP, maka 3 yang telah dan sudah kita lakukan. Yang pertama, debt collectornya di LP-kan karena masuk pasal pidana murni, Pak. Harus ditanggapi oleh Polri. Kalau tidak, ya demo. Ya. Yang kedua, digugat leasingnya melalui gugatan sederhana. Maka itu leasing bisa dicabut izinnya dari perizinannya, dan juga bisa denda. Yang ketiga, bisa diunras. Itulah gerakan-gerakan kita yang sudah kita lakukan dalam mengadvokasi masyarakat. Makanya CBM, cerdas, berani, dan militan. Arti militan ini satu komando tengah malam jam 2 ketika ada gerakan membantu masyarakat, ada yang dibanggeng, Panglima memberitukan, dimohon semua rapat, semua KPM rapat, merah loreng hitam di jalan, tidak ada yang lain turun dalam membantu masyarakat. Untuk ngenceleng, no way, karena KPMP dididik untuk bagaimana menjadi manusia yang utuh, bagaimana mampu berkoordinasi membantu masyarakat dengan manajemen, dengan kecerdasan intelektual dan ilmu-ilmu yang bermanfaat yang dapat menghasilkan, sehingga kalau kita bisa membantu sesama, diberikan ilmu, ingat, untuk sukses itu adalah kuncinya adalah ilmu. Paman aroda dunia falaihi bil ilmi, waman arodal akhirata fa'alaihi bil ilmi, waman aroda huma, dua-duanya, dunia dan akhirat, falaihi ilmi, maka ilmunya dulu. Maka masuk anggota KKPP sama dengan kuliah S8 kalau ada mereka. Karena kenapa? Saya ketika mengadvokasi klien di Pengadilan Negeri Cianjur, saya bersama rekan-rekan advokat di Cianjur, ternyata ujung-ujungnya dimentahkan oleh hakim seolah-olah yang menangani perkara ini adalah hak kewenangan absolut atau Pengadilan Negeri Jakarta Timur, karena di dalam akte fidusianya tertera bahwa apabila mentok dalam musyawarah maka yang ditunjuk Pengadilan Jakarta Timur. Itu saja kalau dianggap benar, kan apa ngajak-ngajak hanya menyampaikan dan menolong. Ternyata orang yang ditolong lama-lama abdi ge cenah aya rencang nu hoyong dibantos mangga, lama-lama abdi badai lebatnya mangga. Jadi KKPMP ini yang ada ini orang-orang militan yang memang sudah pernah ditolong dan mau menolong. Karena kenapa? Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia di antara kalian adalah manusia yang dapat bermanfaat bagi sesama. Bukan manusia yang punya mobil dan gagah, tetapi manusia yang dapat bermanfaat untuk sesama. Eta cenah baruga mobil balenghar, pandi didik di ilmuwan tadi oge atuh. Jangan dibilang saya sebagai ketua Mawakil Jawa Barat kalau anggota saya tidak saya sukseskan, dan harus mampu membantu siapapun. Termasuk kita kemarin rumah sakit habis 80 juta kita keluarkan, sampai terakhir ada 30 juta anaknya Pak Kades, salah satu kades di desa Cibiu ditahan, kita keluarkan. Saya jaminannya, saya sampai rame ditagih, saya lewat sampai RT kecamatan kemana-mana. Saya tidak takut, saya layangkan surat undas. Kenapa? Habib dipandang sudah tidak pro rakyat. Jam 5 datang, ditangani jam 10, anak sudah mau sakaratul maut. Ya kita lawan. Kebetulan advokatnya rekan kita juga Agung Aep, asal jangan ikut sama iblis. Sekarang ketua Mada sampaikan, asal berhadapkan advokatnya jangan iblis dan setan semasi malaikat. Kata Bang Egi, Allahu Akbar, hanya Allah yang besar. Inilah kenapa dulu lain sekarang. Itu perintah Rasul. Kalau hari ini lebih jelek dari kemarin, celaka, suul khotimah. Jadilah hari ini
lebih baik dari kemarin dan hari esok lebih baik daripada hari ini, dan itu harus berlaku dari tingkat markas besar sampai tingkat akar rumput, dan saya bertanggung jawab penuh terhadap anggota saya di tingkat Jawa Barat 27 kabupaten dan kota. Ada apa berhadapan dengan hukum merupakan panglima tertinggi di Republik Indonesia. Dengan cara-cara kesantunan kita silaturahmi, komunikasi, kita datangi alim ulama, sampaikan doa, kita datang kepada TNI, kepada Polri, kita sinergi. Alhamdulillah, barusan saja KPU Pak Bambang atas nama Polres Cianjur, Bang, mohon maaf, lanjutkan. Salut saya dengan KPP, lanjutkan Bang. Saya kalau tidak tugas ke Cipanas saya datang. Ini adalah bukti. Jadi jangan melihat kerikil-kerikil yang kecil. Padahal kita nganyuk motor itu harus ada di depan notaris, ditulis berapa pokoknya lain sebagainya, bukan di rumah dipotong dikirimkan besok turun motor. Kalau untuk KKPMP itu rinci mau dibayar kok saya. Cukup 2 bulan kan itu aman. Insya Allah selamat tuh di akhirat. Rinci dari Allah. Kenapa? Karena ilmu. Kenapa? Mereka tidak mendaftarkan, sementara daftar ke badan fidusia itu pakai duit. Mereka sengaja. Ketika mereka tidak mendaftarkan, ya usah dibayar. Kurang lebihnya seperti ini, gambaran kecil tadi 1000. Artinya kenapa KPP kaya-kaya? Karena saya silakan anggota yang masuk KPP ngeredit mobil, DP nak bayar 3 bulan ke 4 hadapkan dengan saya. Saya datang ke leasingnya, maju aman, utangnya 200 juta, tawar 20 juta, dikasih ange weh lah Pak, celah genep bulan heula mah engke mangga BPKB sana. Jadi jatuhna teh DP 10 dinego dapat lah 70 juta, harga mobil 250. Pinter bodoh. Ilmunya dulu, makanya bukan gagahnya dulu. Baju ini hanya ciri. Kebetulan Habib Hisham ini istihoroh, baju apa yang dipakai ya, akhirnya lambang merah hitam merah, lambang berani, hitam lambang spiritual. Itu yang disampaikan. Saya selalu ketua tentu harus menyampaikan. Artinya KKPP hadir untuk menjawab persoalan bangsa, yang mana saat ini masyarakat terus terang saja jujur kembali kepada hati sanubari, sudah miris melihat baju-baju ormas, apalagi yang di jalanan takut dipalak lah, anu jual martabak dengdek lah, iya inilah KKPP jawab. Kenapa? Habib Hisham mengharamkan anggotanya untuk merugikan. Harus menjaga marwah Habib, al ulama warasatul anbiya, dan Habib juga menggarisbawahi bahwa ulama pewaris Nabi dan Habib cucu Rasul, maka jagalah ulama dimanapun kau berada. Di samping itu Bang Isyana yang merupakan juga aktivis telah mengesahkan, maka dari itu salam santun, salam hormat. Insya Allah saya bukan siapa-siapa, tapi atas dorongan motivasi dan hadirnya Ketua Karang Taruna di tengah-tengah kita, hadirnya Al Mubalik, hadirnya Bapak MUI dan saudara kita Ustadz Demet Rahmat dan rekan-rekan semua, insya Allah akan menguasai CBM cerdas, berani dan militan untuk mengadvokasi ulama semuanya. Gitu. Tapi saya tidak masukkan semua, bisa opatrim Pak. Kalau saya urusannya dengan Bandung, saya dengan orang Bandung. Kalau urusannya Sumi yang buat ACC Sumi, saya dengan beberapa tim Asep Sutisna dengan Pak Yohan. Kalau di Bandung saya dengan Dedi dan Pak Ilhan. Kalau di Cianjur masih bingung. Masukin Riki. Aduh Pak, sieun ngelawan pengadilan gugatan. Saya eksaminasi, termasuk mengadukan hakim ke komisi yudisial. Ada suratnya, hanya saya yang berani. Kenapa? Karena saya didik bersama dengan Bung Mudrik aja di Karang Taruna gonjang ganjing seperti apa, tapi tetap beliau masih rajanya. Allah Akbar. Itu yang saya sampaikan. Mohon maaf, terima kasih propos semua yang hadir di sini. Kurang lebihnya seperti itu. Sepertinya sonok banyak, insya Allah di luar forum kita akan diskusi. Yang jelas KKP hadir satu untuk meneruskan perjuangan mengawal kemerdekaan Republik Indonesia, menjaga marwah ulama, menjaga NKRI harga mati, terutama 3
fungsi tujuan organisasi. Satu, memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Yang kedua, menjaga nilai-nilai moral, etika, budaya yang tumbuh kembang di masyarakat. Maka oleh ormas itu, Pak Hamidi contoh kemarin di IPSI, itu tugas ormas. Bagaimana pencak silat bisa naik oleh ketua LPK, karena tugas ormas. Yang terakhir adalah membantu terwujudnya tujuan negara. Apa itu? Menjaga kedaulatan tanah air Republik Indonesia, NKRI harga mati. Maka kita hindari berkelahi sekalipun dalam mimpi. Berbeda-beda baju warna itu adalah justru saudara kita, harus kita hormati, harus kita junjung tinggi. Dan kita pun sering menerima pengaduan-pengaduan, mengadvokasi dari organisasi-organisasi lain. Sambut mereka, pahamkan mereka, duduk bersama. Baju bukan suatu masalah, tetapi justru baju menjadi perekat. Itulah NKRI, karena Indonesia sudah diproklamirkan melalui Sumpah Pemuda, berbangsa satu bangsa ini, bertanah berbahasa satu bahasa. Jadi tidak ada perbedaan. Tapi yang paling penting, mari kita perlihatkan diri kita di tengah-tengah masyarakat. Mungkin itu yang sampaikan. Terima kasih, apalagi konsumsi sudah hadir. Tinggal dilanjutkan saja Ibu Gardawati untuk memberikan santunan. Langsung pelantikan tersebut dimohon kepada yang terhormat kader dari KPM